Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 26 Oktober 2025. Judul renungan, Menemukan Kepuasan Sejati. Diambil dari kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita untuk menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, dan sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Pernahkah saudara begitu menginginkan sesuatu, entah barang, makanan, pengalaman, atau hal lain, lalu berusaha keras untuk mendapatkannya? Saat kita mengejarnya, hati kita dipenuhi antusiasme dan ekspektasi. Namun, ketika akhirnya kita memilikinya, ternyata rasa puas yang kita bayangkan tidak benar-benar terjadi. Yang muncul justru perasaan biasa saja, bahkan kadang hampa dan kosong. Inilah yang mengingatkan kita bahwa kepuasan sejati tidak pernah ditemukan di dalam dunia. Seperti anak bungsu dalam perumpamaan Yesus, ia meninggalkan rumah demi mengejar kebebasan dan kesenangan dunia. Tetapi yang ia temukan hanyalah lapar, kesepian, kehancuran, dan kekosongan jiwa.
Titik balik terjadi ketika ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Tanda pertobatan yang membawa pemulihan. Disinilah kita melihat gambaran Bapa yang penuh kasih, berlari menyambutnya, memeluknya, memberi cincin, jubah, dan pesta, tanda pemulihan dan kehormatan. Anak bungsu pun menemukan kepuasan sejatinya di pelukan ayahnya. Bagaimana dengan anak sulung? Ketidakpuasan ternyata juga menguasainya. Bukan secara fisik, tetapi secara hati dan rohani. Ia memang secara fisik dekat dengan ayahnya, tetapi hatinya jauh dan kosong. Ia tidak sanggup merasakan cinta ayahnya. Perasaan tidak dihargai itu bersumber dari kekosongan jiwanya, karena selama ini ia hidup berdasarkan kewajiban, bukan relasi kasih. Ia mencoba memuaskan jiwanya lewat kesibukan dan kerja keras. Inilah kenyataannya. Kesalehan dan aktivitas rohani tanpa kasih akan membuat hati pahit. Religiositas tanpa kasih bisa membuat seseorang tampak dekat di mata, tetapi sebenarnya jauh di hati dari Allah. Namun, puji Tuhan untuk hati Bapa yang merangkul setiap luka. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu menantikan anak-anaknya kembali. Seberapa jauh pun kita berlari, seberapa lama kita mencoba melupakan Dia, seberapa dalam kita hanyut dalam dosa, masalah atau kepahitan, Bapa tetap menunggu. Dia mau mengampuni, Dia siap memeluk, dan Dia dengan sukacita akan menyambut kita. Mari kembali kepadanya dan temukan kepuasan sejati dalam kasih, penerimaan, dan pengampunannya. Seperti sang anak bungsu yang kembali ke rumah Bapa, kita pun hanya akan menemukan kepuasan dan sukacita sejati hanya ketika kita pulang dan tinggal dalam kasih-Nya. Kiranya Allah menolong kita.